Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qallallahu ta'ala fi kitabillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaisa wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahizatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang takwa, yaitu mereka yang berinfak dalam keadaan lapang, berpunya, dan sempit atau berkekurangan, dan mereka yang menahan amarah, memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka yang bila melakukan perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun tentang dosa-dosa mereka. Siapa lagikah yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran 133 sampai 135. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah indikator dan barometer dari takwa. Puasa bertujuan untuk menjadikan manusia sehat secara lahir dan batin, sebab manusia adalah makhluk mulia yang tujuan hidupnya bukan sekedar makan, minum, tidur, bekerja, dan berkembang biak, melainkan untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, sebagaimana diharapkan dari hasil berpuasa. Insan muttaqin itu adalah manusia yang dekat dengan Allah dan mampu memproteksi diri dari segala bentuk nafsu kebinatangan yang menganggap perut dan syahwat sebagai Tuhan dan agama, sehingga personal yang sudah mampu mencapai derajat takwa itu akan melahirkan sifat-sifat mulia, akhlakul karimah, seperti punya pengendalian diri, pemaaf, punya kepekaan sosial, dan gemar berbuat kebaikan. Kata takwa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai tujuan dari puasa bukanlah itu tamani atau khayalan, tapi adalah taraji, suatu harapan yang dapat diwujudkan dan dicapai dalam kenyataan. Dengan demikian, tujuan ibadah puasa ialah tercapainya derajat takwa, dan itu suatu yang dapat kita wujudkan dalam perilaku nyata kita keseharian. Kata takwa itu biasanya diartikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk mengharapkan ridhanya. Pengertian takwa dalam artian itu sudah tepat dan benar, itu baru secara formal. Dalam ayat surat Ali Imran 133 sampai 135 disebutkan beberapa indikator dan barometer dari insan yang takwa sebagai tujuan dari puasa. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa kualitas orang yang takwa itu selain
mereka mendekatkan diri kepada Allah dan menuju jalan surganya adalah orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang, mengendalikan emosi dan marah, pemaaf kepada sesama manusia, suka berbuat kebaikan, dan senantiasa ingat kepada Allah dan bertaubat atas segala dosa-dosa kesalahan mereka. Kualitas-kualitas ini adalah bersifat psikologis dan sosiologis dari orang yang takwa. Karenanya memang semua tujuan ibadah dalam Islam selain mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk membentuk dan meningkatkan kualitas sosial, terutama solidaritas sosial, kesetiakawanan, yaitu perasaan sama sebagai umat Tuhan yang harus diikuti dengan saling membantu, saling tolong menolong, kerjasama, harga menghargai tanpa disekat dan dibelenggu oleh masalah agama, suku, golongan, organisasi, dan status sosial lainnya. Kondisi umat manusia khususnya di lingkungan kita akibat dampak pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan kesehatannya, kebutuhan pendidikannya. Untuk itu, mari kita wujudkan solidaritas sosial kita dengan kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, saling bantu-membantu, tolong-menolong, dan kerjasama. Karena orang yang takwa akan mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai diri engkau sendiri. Dalam hadis lain, Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta tuhibba li anfusihi ma tuhibba li nafsih. Kamu tidak disebut beriman sehingga mencintai saudaranya seperti apa dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan, lan tanarul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Kamu belum disebut melakukan kebaikan sehingga kamu mampu menginfakkan apa yang kamu cintai. Sungguh sangat disayangkan, sudah setiap tahun kita melaksanakan puasa, tapi cerminan dari hasil puasa itu terasa masih jauh dan sangat sedikit dari harapan kita. Puasa yang bertahun-tahun kita lakukan sepertinya belum membekas dalam diri kita. Itu pasti ada yang salah dalam kita berpuasa. Niat menjadi kunci utama dalam melaksanakan ibadah puasa. Itulah sebabnya perlu kita evaluasi apakah keikhlasan dan ketulusan niat puasa kita telah terhunjam dalam hati sanubari kita, atau hanya kita selama ini masih hanya sekedar formalitas menggugurkan kewajiban kita. Karenanya mulai hari ini kita perlu terus-menerus melakukan upaya-upaya dan penyesuaian-penyesuaian agar tujuan puasa itu dapat direalisasikan pasca Idul Fitri nanti untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Untuk menghadapi dan merespon tantangan-tantangan baru dalam kehidupan keagamaan kita, sosial, ekonomi, politik, akibat daripada pandemi COVID-19 ini khususnya. Mari kita menimbang-nimbang atau mengukur apakah kita sekarang makin dekat dengan ampunan Allah atau sebaliknya jauh dari Allah. Apakah kita makin mengutamakan jalan ke surga atau kita semakin mendekatkan diri kita ke jalan neraka? Apakah kita semakin cinta berinfak, bersedekah, atau sebaliknya kita semakin pelit? Apakah kita bisa mengendalikan amarah kita atau sebaliknya kita semakin pemarah? Apakah kita semakin pemaaf atau sebaliknya kita semakin pendendam? Dan apakah kita semakin bijaksana
dan mengendalikan diri kita dari perbuatan dosa dan keji, atau sebaliknya kita semakin menjatuhkan diri kita ke dalam perbuatan keji dan dosa? Jawabannya ada pada kaum muslimin masing-masing. Kalaulah kita semakin ke arah yang minus dan negatif, berarti puasa yang kita lakukan, berarti saum dan qiyamul lail Ramadan yang kita lakukan belumlah berindikasi kepada peningkatan dari takwa kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semakin dekat dengan indikator dan barometer takwa itu. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk istiqomah dalam menjalankan ciri-ciri atau indikator orang yang muttaqin. Selamat beridul fitri 1441 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima sekalian amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqin. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.